Dan sesungguhnya hidup itu bukan ilmu, tapi kalau dikatain ilmu, maka ilmu yang harus dipelajari oleh seluruh manusia hidup adalah ilmu hidup. Ya jadi ning kitab ya wis diomong kayak gue, sudah diberitahu di kitab itu. Bacalah kitab hidup yang kekal di dalam dirimu, atau Iqra. Itu paling utama dan paling penting. Tidak tahu itu, oh ya wis mesti semrawut uripe. Tidak tahu itu semrawut. Ini ada pertanyaan lagi Pak Web. Menghilangkan apes dan mendatangkan bejo itu bagaimana Pak Web? Ya harus manunggal dengan hidup. Caranya Pak Web biar dijelaskan, biar yang tanya ini paham Pak Web. Harus manunggal dengan hidup. Caranya manunggal dengan hidup ya harus mengkaji hidup. Harus mengkaji hidup, harus mempraktekkan hidup. Tidak mengkaji hidup, tidak mempraktekkan hidup, bagaimana mungkin bisa kenal hidup? Caranya datang temui saya sini, tak tuturi. Tanda-tanda orang yang sudah ditinggalkan pamomong atau sedulur papat, bagaimana Pak Web? Stres. Stres ya, gila itu juga. Iya, stres. Konsep hidup agar bisa berhasil dalam hal apapun. Mengikuti hidup. Mengikuti hidup. Proses hidup, Oke. agar supaya berhasil di dalam kehidupan harus mengikuti hidup. Prakteknya seperti apa Pak Web? Prakteknya ya harus menyadari gerak-gerik hidup. Artinya kita harus mengerti dan memahami mana gerak hidup, mana gerak akal kita. Ini saya tanya lagi Pak Web. Cara mendapatkan ilmu sadurunge winarah. Itu Manunggal dengan hidup. intinya kita kembali ke hidup lagi Pak Web. Iya, manunggal dengan Harus hidup. tahu tentang konsep hidup. Iya, harus tahu itu. Rahasia kekuatan doa itu ada pada titik mana Pak Web? Ada di titik manunggal. Ketika seseorang itu berada di dalam ranah manunggal, Oke. tidak ada satupun doa yang tidak mujarab. Soalnya kadang kan sering ada kasus Iya. orang itu tiap hari berdoa kan, bahkan tiap malam wis wiritan dikir, tapi nggak tercapai, nggak terkabul. Nah itu. Iya. Berarti intinya dia belum memahami tentang konsep hidup tadi. Ya, satu itu. Nah, dikarenakan dia dikarenakan belum memahami hidup, maka dia berdoanya ke sana. Sudah ke sana sambil tolah-tolah lagi. Nah, gitu. Terus berdoa yang benar seperti apa Web? Hidup kan di dalam diri. Ya tidak perlu angkat tangan. Tundukkan ego, pamrih, arogan. Karena hidup ada di dalam diri. Itu titik rahasianya. Pak Web, kapan hari kami bertemu dengan salah seorang sepuh. Iya, Ya mungkin ini ada agak sedikit ke hal-hal yang gaib lah Pak Web. iya. Bahwa nanti akan muncul suatu candi lah yang lebih besar, bahkan 12 kali lipat Borobudur. Iya. Dan itu titiknya di perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah. Saya ingin tahu dari pandangan Pak Wes secara spiritual. Benar apa enggak Pak Wes? Ketika Eyang Sabdo Palonoyo Genggong kembali menjadi diri Semar, bukan cuma itu yang akan muncul, bahkan Atlantis akan menggantikan Jakarta. Dan itu lebih mewah daripada gedung-gedung pencakar langit yang ada di Jakarta. Namun sebelumnya akan terjadi sebuah kehancuran terlebih dulu. Sebab karena itu, untuk mengurangi kehancuran itu, Jakarta setidaknya separuh harus kosong.
Jika perlu seluruh yang menghuni Jakarta itu harus keluar jika tidak ingin ada korban. Karena apa? Karena Jakarta akan binasa, berganti menjadi kota Atlantis, kerajaannya orang Jawa paling kuno, paling modern, paling wah. Namun sebelum itu akan ada tempat-tempat beribadahnya leluhur kita zaman dulu bermunculan ke muka bumi. Bahkan ada beberapa kerajaan yang akan muncul. Setelah itu baru kerajaan termewah dan termegah ini muncul ke dunia. Dan tidak menutup kemungkinan Indonesia nanti ke kerajaan lagi sistemnya. Ya. Di kerajaan lagi. Tadi gini Pak Web, nanti akan terjadi suatu bencana yang dahsyat, mungkin goro-goro lah. Iya. Baru nanti muncul perubahan peradaban kehidupan baru, seperti itu Pak Web. Iya, iya, iya. Nah, ini hanya orang-orang yang benar-benar yang benar-benar berkesadaran murni yang bisa menerima proses alam yang terjadi, Mas. Nah, bagi mereka yang belum memiliki kesadaran murni, kan terjadi pro dan kontra di situ. Iya. Ada yang menganggap ini politik pemerintah, ada yang menganggap ini macam-macam lah. Padahal itu adalah proses alam untuk kemunculannya itu tadi. Sekarang kita logika aja, Mas. Bagaimana tidak terjadi sebuah kehancuran? Iya. Lah, hal-hal tersebut itu kan tertimbun, Mas. Tertimbun di tanah di mana kaki kita berpijak. Nah, kemunculannya kan sudah pasti menghancurkan. Iya kan? Sudah pasti menghancurkan apa yang menimbun kan gitu. Seperti halnya Atlantis kan. Yang bahasa bekennya kan Atlantis. Tapi jadi saya enggak setuju dikatain Atlantis itu. Terus baiknya gimana, Bang? Itulah kerajaan kadewatan. itulah kadewatan gitu loh. Itulah kadewatan. Pak Web, saya ingin tahu dari Pak Web tentang Candi Borobudur. Iya. Sampai saat ini kan masih pro dan kontra kan, tentang siapa sebetulnya pendiri dari Borobudur. Iya. Kan ada peneliti yang pengen mengungkap tentang kebenaran Candi Borobudur. Iya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Candi Borobudur itu dalamnya itu ada merupakan harta karun emas. Ya, saya pengen tahu dari Pak Web, sebenarnya Candi Borobudur itu siapa yang membuat? Terus rahasia apa di balik Borobudur itu, Pak Web? Kalau tentang itu belum waktunya, Mas. Belum waktunya. Karena apa? Karena sebelumnya itu harus ada candi-candi pendukung Borobudur itu muncul terlebih dulu. Maksudnya candi-candi pewasan luhur muncul lagi? Iya. Candi-candi yang berkaitan dengan Borobudur, termasuk yang terpendam di Gunung Padang. Yang di itu akan muncul terlebih dulu. Nah, kalau pendukung Candi Borobudur ini sudah nampak, ya saya berani mengungkap itu. Nah, ini menarik Pak Web, tentang situs di Gunung Padang. Iya. Ada sebagian spiritual yang mengatakan bahwa peradaban dunia itu rahasianya ada di Gunung Padang. Itu benar apa enggak Pak Web itu? Saya katakan benar. Benar ya? Ya. Karena apa? Karena situs yang ada di Gunung Padang itu adalah situs tempat dinobatkannya raja-raja Jawa. Kerajaan bertempat dimanapun itu dinobatkannya di situ. Dinobatkan di situ. Jadi itu situs khusus untuk penobatan para raja-raja, para ratu-ratu di sana. Artinya kalau diungkap ya sudah pasti terbongkar semua seluruh rahasia kerajaan. Lawang pelantikannya di situ. Tapi nanti bisa terungkap nggak Pak itu? Terungkap. Tapi masih ada, sebelum itu ada yang akan muncul terlebih dulu. Nah, setelah
situs Padang terungkap, baru Borobudur nampak yang sesungguhnya. Saya katakan Borobudur saat ini masih misteri, itu belum asli. Wujud Borobudur yang sekarang itu belum asli, masih ada yang terpendam dan belum diketahui. Itu akan muncul nanti. Penampakan Borobudur yang sekarang itu kalau dibahasakan Jawa itu nembe hubungannya, Mas. Oh, berarti yang sekarang kalian itu baru bagian atasnya atapnya saja. aja, Pak? Iya. Itu baru atapnya. Itu baru atapnya. Pak Ib tadi kan mengatakan bahwa nanti tidak menutup kemungkinan akan muncul kerajaan-kerajaan leluhur kembali. Iya. Dan di Mas Pak Ib itu kerajaan-kerajaan seperti apa, Pak Ib? Apa kerajaan seperti Majapahit yang sekarang bekas keratonnya aja kan kayaknya kan sudah tidak ada bekasnya kan? Ya. Jadi katakan kan hilang. Apakah yang kerajaan kayak Siliwangi, Pajajaran itu muncul lagi apa gimana, Pak? Ya. Ada 3 kerajaan. Pertama adalah kerajaan Jenggolo atau kerajaan Jenggala. Yang kedua adalah kerajaan Majapahit, dan yang ketiga adalah kerajaan Pajajaran. Setelah itu nanti akan disusul munculnya tempat keramat di situs Padang yang menjadi penobatan para raja dan para ratu. Setelah itu Borobudur yang seaslinya akan nampak. Kemudian kota modern dan mewah akan muncul. Itu di mana, Pak? Kota modern dan yang akan muncul ini? Dikarenakan Jakarta yang akan mengalami kehancuran, maka pinggirannya itu di daerah Jakarta. Bagian pinggir itu, Mas. Bukan di Jawa Tengah? Ya. Bukan di Jawa Tengah? Jawa Tengah itu Majapahit, Mas. Kemunculan Majapahit, bukan Atlantis. Kemunculan Majapahit. Di Jawa Timur adalah kota Jenggala atau kerajaan Jenggala. Di antara Jawa Timur, Jawa Tengah adalah kota Majapahit atau kerajaan Majapahit. Sedangkan di Jawa Barat adalah kerajaan Pajajaran. Kan 3 kerajaan ini yang menjadi bibit kerajaan-kerajaan lain. Aslinya kan itu. Iya. Nah, setelah 3 kerajaan ini muncul, baru disusul kemudian dengan kerajaan yang sesungguhnya yang akan memimpin, bukan cuma tanah Jawa, Mas, tapi bahkan luar negeri akan menjadi bawahannya. Berarti intinya Indonesia akan menjadi mercusuar dunia. Ya, katakanlah seperti itu. Kira-kira kapan, Pak? Masih lama nggak? Tidak mulai. Diawali kehancuran bagi orang-orang yang belum sadar, dan kemakmuran bagi orang-orang yang sudah sadar. Kalau itu sudah terjadi, maka dia akan muncul. Ini harta karun ibu bumi mulai bermunculan, dan itu harus digunakan untuk memakmurkan. Tapi kalau digunakan untuk kemakmuran, kehancurannya itu hanya sebagian kecil saja, tidak besar. Tidak menutup kemungkinan bahwa nanti akan ada peradaban perubahan kehidupan baru, dan akan diawali dengan bencana yang dahsyat, bahkan goro-goro. Bekal apa yang harus kita miliki untuk menghadapi peradaban zaman baru ini? Tidak perlu bekal apapun, Mas. Cukup gondelan watonnya sing kenceng. Waton yang dimaksud apa? Hidup. Hidup kembali. Ya. Karena apa yang kita miliki pada saat ini belum tentu berguna di peradaban berikutnya, Mas. Jadi kita benar-benar harus polos seperti halnya bayi yang baru lahir.
Harus polos di situ. Kalau ingin ikut menjadi penghuni di peradaban berikutnya. Mudah-mudahan secepatnya Pak Beater sih. Oh, tidak lama, nggak lama. Tidak lama, tidak terlampau lama. Apalagi sekarang 24 jam itu kayak cepet banget kan. Nah, cepet banget. Nah, itu sudah tanda itu. Sudah tanda-tanda. Yang terakhir Pak Wet. Siap. Saya minta pesan-pesan aja dari Pak Wet agar kita ini selalu diberikan keselamatan, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa diberi anugerah dari Tuhan. Di era modern ini Mas, di era modern yang katanya serba canggih, tapi justru kan membodohkan kita. Canggih tapi justru membodohkan kita kan. Jadi yang terpenting itu adalah Wahyu Pancalaku kelima. Wahyu Pancalaku adalah satu, pasrah kepada Tuhan, menerima keputusan Tuhan, mempersilahkan kuasa Tuhan, merasakan kenyataan Tuhan, menebar cinta kasih sayang Tuhan kepada apapun, siapapun, dimanapun. Nah, ini yang terpenting Mas. Kalau yang ini adalah hak pribadi masing-masing lah ya. Soal pasrah kepada Tuhan itu kan hak pribadi masing-masing. Menerima keputusan Tuhan itu kan hak pribadi masing-masing. Tapi tentang menebar cinta kasih sayang Tuhan, ini hak semua. Artinya siapapun dia, jika ingin selamat, ingin terhindar dari masalah-masalah, terus ingin stabil sikon kehidupannya, jika perlu lebih baik, terus mulus perjalanannya, bisa mencapai kesuksesan, keberhasilan, tidak perlu banyak bekal, cukup lakukan saja kebaikan-kebaikan. Oke, siap. Apapun bentuknya loh ya, apapun Oke. bentuknya. Nah, ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita berbuat kebaikan, jangan berbicara tentang ego, pamrih, arogan. Karena apa? Karena tidak ada satupun ego, pamrih, arogan yang bisa menyentuh kebaikan. Oke. Dan kebaikan inilah yang nantinya akan menjadi